FPP PDI Perjuangan mulai diramaikan wartawan dan juga masyarakat untuk mendengarkan pengumuman cawapres yang akan berdampingan dengan Ganjar Pranowo dalam kontestasi Pilpres tahun depan. Kita sekarang udah di kantor DPP PDI Perjuangan jelang pengumuman cawapres untuk Capres Ganjar Pranowo. Dan sekarang tuh udah rame banget, di daerah sini tuh udah dipenuhi oleh warga dan juga kader-kader dari PDI Perjuangan sendiri. Dan di dalam ini informasinya juga sebentar lagi akan mulai. Sekjen PDI Perjuangan, Mas Hasto juga ada di dalam. Sekarang kita akan lihat prosesnya yang panjang dan katanya akan ada efek kejut. Apakah itu? Permisi. Sekarang rekan-rekan media udah rame banget di sini dan semuanya memang sudah menunggu siapa kira-kira yang akan menjadi pasangan untuk Ganjar Pranowo sebagai cawapres. Nah, kita tuh lagi nunggu karena semua udah ada di dalam. Ibu Ketum PDI Perjuangan, Ibu Megawati Soekarnoputri, Pak Hasto, Sekjen PDI Perjuangan juga di dalam, Ibu Puan Maharani, Bapak Haritanu Sudibyo selaku Ketua Umum dari Partai Perindo dan juga sejumlah petinggi dari partai koalisi. Dan tadi sempat nanya-nanya juga, Pak Jokowi ada nggak? Dan belum ada lihat juga sih. Jadi ntar kita akan lihat ya ketika pengumuman akan dilakukan. Jadi udah mulai rame-rame, kayaknya pengumumannya udah mau dimulai deh. Tapi arahnya tuh ke sana. Kita coba lihat ya. Sama Bu, lagi nyari Odin Sam. Nanti kalau misalnya gimana-gimana, kita naik aja. Toh kan kita punya kamera HP. Gue males aja nyari-nyari. Kan kita kan punya kamera HP. Jadi diambil pakai kamera aja. Soalnya nggak boleh bawa kamera gede gitu. Biar mereka ngamanin gambar sini aja Pak ya. Nggak, Monang belum ada kabar. Kayak ke media center deh. Apa? Udah hubungin Monang. Cuma memang nggak. Dari mana Mbak? Cuma memang dari MNC, mau ke atas, dari MNC. Koordinasi sama Pak Monang dulu? Udah. Tadi udah, cuma nggak boleh bawa kamera. Oh, cuman banyak aja? Cuman. Oh, lewat mana? Sini ya? Sam, kita nggak bawa kamera ya, teman-teman. Lihat. Salam Pancasila. Merdeka! 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 Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka calon wakil presiden yang dipilih oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang akan mendampingi Bapak Ganjar Pranowo adalah Bapak Profesor Dr. Mahfud MD. Dengan demikian rekomendasi telah diserahkan oleh para ketua umum partai.
kasih ya. Oh iya. Ganjar. Kita lari lagi. Teman lari, Bo, sama Bu Atiko. Jadi nanti kita harus lari lagi biar sehat-sehat dulu. Apa yang diharapkan dari cawapres ini ya, akhirnya udah diumumkan. Selama ini kan dinanti-nanti siapa nih gitu kan. Nah, ini luar biasa karena Ibu merasakan bagaimana keadilan itu menjadi dambaan. Perasaan diperlakukan tidak adil, konflik-konflik agraria, kasus-kasus korupsi, bahkan kemudian juga nepotisme. Inilah yang kemudian harus dijawab dengan menampilkan sosok yang memiliki pengalaman sempurna di lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif, itu Prof. Mahfud MD. Sehingga Pak Ganjar dengan visi teknokratiknya yang sangat bagus, merakyat, dipadukan dengan Prof. Mahfud MD. Ini akan menjadi satu kekuatan yang menghadirkan tidak hanya demokrasi yang berkedaulatan rakyat, tetapi mimpi dan harapan anak bangsa untuk bisa mempercepat kemakmuran, keadilan, dan pedang hukum ditegakkan tanpa pandang bulu itu dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya. Maka ketika kemarin Ibu bertemu dengan Prof. Mahfud, Ibu hanya menegaskan bahwa setelah melakukan perenungan, kita memerlukan suatu spirit reformasi untuk dihadirkan kembali, dikelurakan kembali. Dan pada Prof. Mahfud mendapat tugas khusus agar menata sistem hukum nasional kita. Dan selama ini kan memang kalau dilihat jam terbang dan juga semua yang sudah dikerjakan Pak Mahfud ya kita udah lihat ya, nggak ada iya, dan ini menunjukkan bahwa apa yang dilakukan Ibu Mega adalah mengedepankan kepentingan bangsa dan negara, tidak ada kepentingan pribadi atau partai politik. Jadi pengumumannya udah selesai dan karena di atas tuh rame banget, kita udah ada tim di atas. Sekarang kita mau ke depan karena di depan ini rame banget sama para pendukung dari Ganjar dan juga Pak Mahfud MD. Sekarang kita mau tanya harapan dan juga ekspektasinya bersama. Iya. Jadi ini sekarang teman-teman bisa dilihat ya, kita tuh udah ada persis di depan gedung kantor DPP PD Perjuangan. Dan di depan sini tuh para pendukung rame banget, bawa spanduk, bawa poster yang meneriakan Ganjar 1 dan Ganjar Mahfud menang 1 putaran. Seru banget nih kayaknya, jadi pengen banget ngobrol-ngobrol sama teman-teman semuanya. Hanya lagi nyari celah gimana caranya untuk bisa nyebrang karena lalu lintas masih berjalan normal seperti biasa. Dan kita harus nyebrang dulu nih ke sana. Karena kita coba tanya dulu nih dari Mas Kris Chandra dulu deh. Akhirnya diumumkan juga nih Mas, setelah sekian lama dinanti-nantikan oleh rakyat. Gimana nih Mas setelah disampaikan oleh Ibu Mega bahwa Pak Mahfud menjadi pendamping untuk Mas Ganjar? Ya, penantian sudah selesai, jadi kita sudah saatnya sekarang satset. Satset. Terus sudah. Jadi terpilihnya Pak Mahfud ini adalah menjadi bagian daripada yang sudah kita tunggu-tunggu, dan ini adalah momentum untuk kita semua bergerak. Dan saya rasa semua relawan juga sudah mendapatkan cawapres yang diinginkan, dan saatnya udah kita bergerak terus saja. Gitu ya? Akar rumput. Ya. Udah bergerak terus ke akar rumput. Dan yang diharapkan tadi kan Pak Mahfud dan juga sebetulnya track record atau yang diharapkan oleh Bu Mega itu kan adalah sosok yang gampang tersentuh katanya. Dengan hal-hal yang humanis gitu kan. Apakah memang ini yang sangat dinanti-nantikan selama ini oleh teman-teman dari Ganjaris sendiri juga Mas? Iya, sosok Pak Mahfud ini kan bisa dibilang adalah sosok cawapres yang lengkap ya, karena beliau kan aktif pernah di legislatif, yudikatif, dan eksekutif juga. Jadi ini adalah profil yang lengkap, apalagi beliau juga sosok yang diterima di kalangan Nahdiyin, Nahdlatul Ulama, juga di Muhammadiyah. Jadi ini adalah
komposisi yang sudah cocok dan sangat lengkap, dan ini sudah siap untuk memenangkan di 2024 nanti. Oke, dan dari Ganjari sendiri dukungannya akan sebesar apa nih untuk mendukung Ganjar dan juga Mahfud MD sampai masuk dan tembus menang dalam Pilpres 2024 kita sampai nanti? saat ini masih terus bergerak ke akar rumput ya, dari pintu ke pintu. Jadi pergerakan teman-teman ya memang pada saat mencalonkan Mas Ganjar sebagai presiden dan saat ini sudah ada cawapresnya, kita akan justru mendabelkan mesin-mesin kita untuk bergerak ke akar rumput. Oke, kita akan dukung sama-sama nanti sampai tembus di RI 1 dan RI 2. Makasih Mas Kris. Hidup Ganjar. Hidup Ganjar, gitu dong Mas. Hidup Merdeka. Hidup Ganjar, Ganjaris. Ibu bajunya keren amat. Wawancara lo. Dari mana Ibu? Dari Tadi. Oh, Dari tadi. ya dari tadi. Enggak, maksudnya dari daerah mana? Jakarta juga atau? Ya, Jakarta Timur. Jakarta Timur. Ibu Ya. siapa namanya? Bu Yoke. Ibu Yoko. Ibu Yoko udah siap banget nih kayak Ganjar Presiden 2024 ya Bu iya ya? dong, siap. Apa yang membuat Ibu mendukung Mas Ganjar segitunya? Saya lihat track recordnya jadi gubernur oke, Ah. membela rakyat, membangun daerahnya, apalagi Indonesia. Pasti maju Indonesia. maju. Tadi- Makanya pilih Ganjar Pranowo Presiden. Tadi wakilnya udah tahu belum siapa? Udah dong. Siapa? Profesor Mahfud MD. Wede, mantap. Gimana Bu? Duo Mahfud dan Ganjar. Bagus, ahli hukum. Gitu ya? Sama rakyat. Siap. Terima kasih. Anti korupsi. Anti korupsi, siap. Terima kasih Bu. Anti korupsi. Jadi ternyata kalau dari Ibu Yoko tuh mengharapkannya adalah keadilan, nggak boleh ada korupsi dan melindungi rakyat kecil gitu. Sekarang kita cari lagi. Mas mau nanya-nanya dong. Udah selesai kerja nih ceritanya. Mas pasukan Orange. Jadi teman-teman kalau misalnya ngelihat teman-teman dari pasukan Orange ini, saya tuh suka terharu Mas, karena membersihkan hal yang nggak mau orang lain lakukan gitu kan. Nih, Masnya kesini tahu nggak tadi ada agenda apa di dalam? Katanya sih deklarasi Pengumuman. Mas dengan siapa namanya? Rizky. Mas Rizky. Pengumuman apa Mas? Itu cawapres Cawapres. Cawapresnya siapa? Pak Ganjar. Iya. Gimana Mas? Harapannya apa nih Mas? Kalau misalnya pemilu kan bentar lagi. Kalau Mas berharapnya apa sih sama pemerintahan Indonesia yang akan datang? Pasti sih jauh lebih baik ya. Jauh lebih baik ya, berpihak sama yang kaum bawah, lebih peduli lagi. Terus ya pokoknya ininya sih jauh lebih baik. Oke. Kalau yang Mas lihat dari sosok Ganjar dan Pak Mahfud, kira-kira punya harapan nggak dengan pasangan capres-cawapres ini? Ya harapannya sih yang pasti ya lebih memihak ke kaum yang di bawah ya. Lebih berpihak kepada rakyat kecil ya. Dan Mas bisa lihat itu nggak dari sosok Ganjar dan Pak Mahfud? Kalau untuk melihat itu sih ya saya belum bisa ini ya. Belum bisa ya. Berarti masih wait and see nih, masih lihat nih nanti program-programnya dan apa yang dilakukan pada saat nanti kampanye ya. Oke. Strategi politik PDI Perjuangan dengan partai pengusung lain yang memilih Mahfud MD sebagai cawapres Ganjar dinilai cerdas oleh pengamat. Dinilai Menko Polhukam tersebut dapat memperkuat citra Ganjar di isu penegakan hukum dan pemberantasan korupsi di Indonesia. Akhirnya nih Bang Effendi, yang dinanti-nanti oleh rakyat, cawapresnya udah keluar untuk mendampingi Ganjar. Dan tentunya kan pasti ada juga ya pertanyaan, bagaimana Mahfud MD dengan Ganjar ini bisa berdampingan untuk memenangkan kontestasi Pilpres, gimana nih Bang? Ya, yang pertama seluruh rakyat memperhatikan tiga-tiganya sebetulnya ya kan. Yang satu sudah agak lebih maju ini, Amin, besok udah daftar paling pagi. Iya, jam 8 pagi. Sudah lari-lari di rumah sakit juga. Terus yang ini kan kejutannya antara dua pasang ini. Kapan ini mau diumumkan, saling intip atau bagaimana, benar. apalagi ada keputusan MK, konon kabarnya tukar-menukar kartu tanda anggota dan sebagainya gitu ya. Nah ini menjadi kejutan tadi, elemen of surprise untuk setidaknya dua hal. Satu, kemarin itu ada masalah di Mahkamah Konstitusi, kan paling tidak Anda lihatlah tone nada kemarahan yang ada di media arus utama maupun media sosial. Nah dari situ terlihat
ini kan ada pertanyaan-pertanyaan tentang ketatanegaraan sebetulnya untuk tidak langsung menyebut Mahkamah Konstitusi gitu ya. Tiba-tiba muncul calon ini yang dipasangkan berdua walaupun sudah pernah disebut-sebut sebelumnya, tapi Mahfud MD. Akhirnya, Jadi ini saya membayangkan seperti sambil bercanda mengatakan MMD itu memulihkan Mahkamah Konstitusi dengan elegan atau membandingkan Mahkamah Konstitusi yang sekarang dengan Mahfud MD gitu. Jadi artinya ada satu jawaban, selama ini kita nggak banyak ngomong, tapi Mahkamah Konstitusinya masalah ini, nah ini ada Mahfud MD. Nah dalam jangka panjang agak penting juga, kemarin saya agak baca banyak tulisan penting itu. Pemilu ini kan ujungnya nanti, orang melakukan coblosan pada 14 Februari. Lalu kalau ada masalah bersengketa di Mahkamah Konstitusi, terus ada tulisan-tulisan, apakah Anda percaya menyelesaikan sengketa ini di Mahkamah Konstitusi? Nah ini ada jawaban sekarang, ada Mahfud MD. Jadi dua hal itu dijawab oleh sosok Mahfud MD. Nah tentu saja di luar itu ada lagi menarik ya kan, ini pasangan muda dan senior. Yang lain kan nanti kemungkinan muda-muda atau senior dan muda. Ini muda dan senior, tapi senior yang punya pengalaman luar biasa di hampir seluruh cabang pemerintahan, ditambah lagi dengan dianggap sebagai salah satu tokoh Muslim terkenal, tentu ada kaitannya dengan NU, dan bagi kami agak penting untuk melihat ada jejak akademisi juga di sini. Jadi artinya tidak semata-mata politisi-politisi semuanya, tapi ada akademisinya ini sebagai nilai tambah dari Prof. Mahfud MD. Kekurangan, dalam kejutan itu ada kekurangan. Kalau begini, nanti kekurangan dalam konteks milenialnya bagaimana? Nah itu tadi ya, itu yang kepikiran pada saya untuk tetap menyimpulkan ini tepat pasangan ini dengan kombinasi tadi, pasangan yang relatif muda dengan yang agak senior, lalu memberikan jawaban yang penting. Sebetulnya kan ini bukan hanya persoalan hukum tata negara, bukan hanya meloloskan cawapres, tapi juga persoalan penegakan hukum ini sebetulnya. Dan itu memang yang tadi digaung-gaungkan di sana juga. Jadi wajah hukum kita diwakilkan. Ada dengan wajah kemarin yang kita temui di media-media sosial itu. Nah sekarang diberi ini jawaban untuk wajah itu. Jadi kalau Anda lihat semua survei, pasti dua itu yang paling tajam. Kebutuhan pokok, lapangan kerja, ekonomi. Yang kedua penegakan hukum dan keadilan yang selalu menjadi tajam ke bawah, tumpul ke atas. Tumpul ke atas dan gampang meloloskan keinginan penguasa. Itu kan kurang lebih. Berarti sebetulnya kalau dari Bang Effendi menyampaikan pasangan Mahfud MD ini atau mungkin kehadiran Mahfud MD ini bisa menguatkan sosok Ganjar untuk menang nanti di Pilpres 2024. Saya tadi menutup dengan mengatakan kalau ini dengan strategi yang tepat, saya menyebut strategi ko-kreasi. Kenapa ko-kreasi? Karena harus menggali dari ceruk anak muda nih sekarang, ya kan? Itu kurang lebih 60-an, 57-60% tuh anak muda. Nah, saya lihat Ganjar Pranowo itu dalam riset-riset kami sudah bekerja keras dan mulai dapat. Walaupun ceruk itu masih dikuasai oleh kompetitor lain loh. Sampai hari ini. Nah, apakah dengan membawa Prof. Mahfud MD itu tidak menjadi sedikit lebih sulit atau menemukan cara untuk menciptakan ko-kreasi bagaimana menempatkan Prof. Mahfud MD ini di hati milenial itu nggak terlalu gampang. Tapi kalau strategi itu didapat, namanya strategi ko-kreasi. Jadi maksud saya biar aja MMD itu diterjemahkan sendiri oleh anak-anak muda. MMD apa bagi mereka gitu. Nah itu jadi itu yang dipegang untuk bisa masuk sampai ke. Saya yakin pasangan ini akan berbicara panjang. Saya belum bilang menang ya. Saya cuma membayangkan ini perjalanan panjang dan pasangan ini akan berbicara panjang. Berbicara panjang ini sebenarnya bisa ditafsirkan banyak nih sebetulnya, Bang. Ditambah lagi kalau Bang Effendi tuh ngelihatnya gimana, Mas? Selama ini kan mereka PDI Perjuangan ya. Kalau yang tahun-tahun sebelumnya selalu yang terakhir nih. Sekarang ini memulai lebih awal gitu kan. Padahal kan kita kan melihatnya ini kayak intip-intipan nih, siapa duluan siapa yang belakangan. Itu yang pertama. Ini apakah itu termasuk strategi ko-kreasi yang dilakukan oleh parpol yang bersangkutan? Saya melihatnya gini, PDI Perjuangan tidak hanya sendiri kan, ada P3, ada Hanura ya, Perindo, terus udah 4 itu ya, dan nanti mungkin ada yang lain. Tapi intinya adalah mereka rapat bersama, lalu dengan PDI Perjuangan leadingnya ini,
mereka mengatakan gini, enggak, strategi kita pada saatnya harus mendahului. Karena memang menurut saya, sekalipun berkali-kali mereka menyebutkan ada kesabaran revolusioner, nggak lucu juga kalau orang lain deklarasi lebih dulu. Dan itu adalah misalnya berasal dari tubuh partai sendiri atau hal-hal seperti itu. Ini strategi yang tepat untuk mendahului. Sehingga kemudian mengatakan, terserah loh, Anda punya pilihan. Mau tetap di jalur ini, ya, judul lagunya apa? Mencoba Setia itu ya. Atau Anda mau pindah, nggak apa-apa, pindah KTA atau kemudian apa namanya dengan 2-3 hasil. Kalau Anda tetap setia di jalur ini, betul. Anda dapat glorifikasi loh. Jadi dua-duanya untung. Jadi mendeklarasikan lebih dulu. Lalu orang-orang tertentu itu setia di jalur ini, dua-duanya dapat untung, win-win. Dia dapat glorifikasi juga karena setia. Tapi kalau Anda di sana, ya udah, ini kan otomatis kembali lagi ke kesabaran revolusioner. Saya nggak tahu apakah kesabaran revolusioner sama dengan KTA, tetap harus pindah dong ya. Kalau pindah ke lain hati, ke lain partai ini. Ya. Lalu di situ pada saat yang sama, Anda sebetulnya menyediakan banyak kesempatan bagi pasangan ketiga, kalau Anda ada di situ, karena angin perubahan gitu ya, angin kemarin yang terkait dengan ketatanegaraan, bagaimana penegakan hukum yang agak semena-mena itu justru bisa memberi kesempatan kepada yang lain. Jadi siapapun jadi harus bersiap dengan kekuatan muncul pada gerakan atau pemikiran perubahan. Jadi konsekuensinya panjang. Berarti sebenarnya cerdas juga ya dengan mengumumkan lebih awal. Jadi sekarang membuat yang lagi bimbang nih, apakah tetap mau bertahan atau memang mau pindah ke lain hati. Sekarang kuncinya udah kita lempar bolanya. Sudah, tinggal yang dua penting pilihan. Kita udah punya glorifikasinya di sini. Mencoba setia, ada glorifikasi di situ. Yaitu walaupun karpet merah disediakan, nggak diambil loh. Elegan ini. Berarti yang salah kemarin cuma MK tuh, salah baca. Salah baca tanda-tanda. Tapi kalau Anda ke sini, ya nanti kan semua orang berbicara, memang ingin sekali, bla 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 bla. Sekaligus memberikan kekuatan pada kompetitor yang satu lagi. Saya pengen nilai-nilai yang saya dapat di keluarga bisa dinikmati orang lain juga ya. Itu bisa dinikmati oleh seluruh Indonesia. Jadi nanti saya Sematawayang ini bisa punya adik kakak di seluruh Indonesia. Halo Inside Storyan, akhirnya nyampe juga di gedung arsip. Cukup memakan waktu sekitar 40 menit. Oh, disuruh minggir katanya, ada mobil ngeganggu jalan. Nih, demi konten ya kan. Anyway, jadi hari ini agendanya adalah, sekarang ini agendanya adalah deklarasi Ganjar dan Mahfud MD. Agendanya apa masih belum tahu, kita akan ikutin aja acaranya di dalam. Harusnya sih mulainya jam 7 malam. Seharusnya sih sebentar lagi akan mulai. Jadi ikutin aja apa yang akan aku lakukan di dalam, dan nantinya kita juga pengen cari kesan atau mungkin nyari tahu dari masyarakat yang hadir, kenapa sih mau datang ke dalam, oke? Oke. Jadi kita itu sekarang dress code-nya adalah putih, karena kalau dari MNC Media atau iNews Media Group kita timnya baju putih. Iya. Kenapa? Jadi Kak, sini dong. Tapi suaranya nggak masuk. Ayo. Iya. Itu tadi bos gue. Ayo. Deklarasi capres cawapres dipasang di sebelah kiri. Ini kayaknya aku bakalan seneng nih sama acara di dalam, banyak musik. Jarang-jarang kali Inside Story acaranya lagi seneng-seneng. Ya. Jadi ini nih suasana di dalam gedung arsip yang sebentar lagi kita akan menyaksikan deklarasi calon presiden
Presiden dan juga calon wakil presidennya Ganjar Pranowo dan juga Mahfud Amin. Itu panggungnya udah kelihatan di depan. Udah ada sejumlah bendera merah putih yang terpasang dan juga udah ada alunan musik yang mengiringi untuk kita bisa menikmati agenda hari ini. Tapi memang acaranya belum dimulai. Agendanya seperti apa juga nanti kita akan ikutin sama-sama kayak apa sih keseruannya. Jadi ditonton terus sampai habis, oke? Dihadiri oleh tokoh milenial dan Gen Z, Ganjar dan Mahfud MD kompak mengenakan baju putih di malam deklarasi yang bertempat di Gedung Arsip. Keduanya didampingi keluarga tercinta, para sekjen dari partai koalisi, semua tim pemenangan nasional dan para perwakilan juru bicara milenial yang duduk bersama di satu panggung. Selain menyampaikan pidato singkat akan visi misi atas Indonesia, sejumlah pertanyaan dilontarkan oleh perwakilan anak-anak muda yang ingin tahu seberapa serius pemerintah merespon keresahan mereka dan seberapa serius Ganjar dan Mahfud melihat kondisi yang terjadi akhir-akhir ini, baik dari kasus mental health, persoalan iklim, hingga kepastian apa yang bisa diberikan kepada rakyat kalau keduanya memenangkan kontestasi Pilpres tahun depan. Dan kami berkomitmen penuh bahwa negara akan hadir membantu untuk seluruh rakyat Indonesia dalam meningkatkan taraf hidupnya, dalam mencapai kemajuan, guna mewujudkan Indonesia yang jaya, yang unggul, yang targetnya kita siapkan dengan baik. Menurut saya separuh dari seluruh persoalan bangsa ini bisa selesai. Kalau hukumnya bagus, maka ekonomi akan bagus, infrastruktur akan bagus, kehidupan-kehidupan lain pun akan bagus, perdagangan dan lain-lain. Kalau biasanya kita lari bareng, kalau sekarang ketemunya pada saat deklarasi pelukan dulu. Ibu Atiko, Mbak Atiko biasanya kalau manggilnya. Akhirnya hari ini hari yang ditunggu-tunggu di deklarasi juga. Bapak Ayah sebagai Capres 2024, harapannya sebagai seorang pendamping, sebagai seorang istri, karena kan Mas Ganjar akan semakin sibuk dan Mbak Atiko akan selalu sibuk nih untuk mendampingi Bapak. Ya, tentu saya dan Mas Alam itu kan jadi support system ya, bisa memberikan dorongan, memberikan semangat, dan bisa mengkontribusikan apa yang bisa kita bantu. Apa itu mendampingi atau memberikan bantuan-bantuan yang lain lah. Harapannya seperti itu Mbak, memberikan energi positif juga. Iya. Ya. Apalagi kan kalau misalnya aku suka baca gitu ya Mbak ya, wah ini calon ibu negara gaul banget larinya, apa segala macam gitu. Dan untuk menjaga tetap sehat, tetap being humble, karena kan sekarang ini kan going to the next level. Pernah ada pembicaraan dengan Mas Ganjar nggak supaya kita berdua ini tetap rendah hati, supaya kita ini tetap bisa menjaga amanah? Ya kalau untuk memang dengan ritme kerja Mas Ganjar yang luar biasa, kan tetap harus ada life balance. Life balance-nya salah satunya dengan olahraga. Yang lain tentu nutrisi dan doa ya. Ya itu. Kita selalu pasti diskusi. Kalau saya lihat jadwalnya padat sekali, wah ini perlu ada relax sedikit itu. Jadi ya saling mengingatkan, saling diskusi gitu Mbak. Dan apa yang terakhir, apa yang seorang Mbak Atiko ini akan tetap sama nih, yang dulu mendampingi Mas Ganjar sebagai gubernur sampai nanti nih, kalau misalnya terpilih menjadi RI 1 menjadi ibu negara, apa yang nilai apa yang akan terus selalu dijaga? Pokoknya Atiko akan tetap sama. Oh, tentu karakter ya, karakter ya, kalau karakter kan memang sudah terbentuk dari kecil. Kemudian yang kedua, saya harapannya kalau secara biologis memang anak saya itu cuma satu alam. Tetapi secara harafiah itu sebetulnya semua menjadi anak-anak saya. Seperti tadi ada yang curhat masalah mental health, saya siap menampung, mendengarkan. Kemudian kadang ada anak yang butuh cuma sebagai orang tua itu menjadi tempat sampah lah istilahnya gitu, hanya untuk mencurahkan mereka, atau apabila dibutuhkan treatment saya bisa menjadi penyambung lidah mereka juga. Berarti menjadi ibunya orang semua, anak-anak semua. Menjadi ibu anak-anak, menjadi ibunya Mbak Agi juga, nanti untuk larinya bisa bagus. Thank you banget. Mbak Atiko sehat selalu. Sehat terus. Ibu Presiden kita foto dulu bareng. Perempuan Nusantara. Ya. Nah,
Mas Alam nih pribadinya santai, pinter, terus asik. Nah ini gimana nih, kan ayahnya maju nih sebagai capres. Coba kita ngobrol-ngobrol dikit sama Mas Alam. Mas Alam. Coba kita ngobrol dulu aja. Mas Alam. Ya gantian. Laris manis. Masalahnya boleh dipinjam nggak sama MNC? Sulit ya. Nah, masalah pinjam dulu. Nah, aku angle-nya di sini deh. Lepek. Ya jadi tadi udah sempat ngobrol-ngobrol teman-teman dengan Mbak Tiko dan juga dengan Mas Alam. Tadi sebenarnya mau ngobrol juga sebentar sama Mas Ganjar, tapi nggak sempat karena sudah terlalu ramai dan diramaikan dan dikepung oleh masyarakat. Sekarang kita akan istirahat. Nah, ketemu lagi besok ke KPU. Oh iya. Dan kita akan ketemu lagi. Kita akan ketemu lagi besok karena kita besok itu agendanya adalah mengantarkan Mas Ganjar dan juga Pak Mahfud MD ke KPU untuk pendaftaran. 2024 nanti memang membutuhkan sosok pahlawan, Pak. Oh iya betul. Ya kan? Kita butuh sosok pahlawan dalam hal apapun. Dalam kelanjutan juga karena memang NKRI ini dari kemarin kan didorong untuk perpecahan, bahkan
keagamaan juga mau dihancurkan, kayak Pancasila juga mau dirubah. Halo semuanya, kembali lagi di Inside Story with Anggi. Jadi tadi barusan ngecek Pak Arsyad kemungkinan sebentar lagi sampai. Dan kita sekarang semuanya lagi menunggu kedatangan Mas Ganjar Pranowo dan juga Pak Mahfud MD. Karena nanti sebelum mendaftarkan diri sebagai Capres dan Cawapres untuk Pilpres 2024 di KPU, semuanya akan berkumpul di sini. Nanti kita akan ada acara sebentar di lapangan di sana. Akan ada upacara, akan ada sepatah dua patah kata dari Pak Ganjar dan juga Pak Mahfud. Kemudian semuanya kita akan beriring-iringan menuju ke KPU. Dan ini para relawan juga udah ramai sekali meramaikan Tugu Proklamasi. Teman-teman semuanya bisa dilihat nih, udah nggak bisa sebut muter-muter tuh pokoknya dari semua sisi tuh udah rame. Pasti datang. Mau nunggu ya? Iya. Ini salah satunya di samping saya ada para relawan. Dada-dada dong semuanya. Dari mana? Dari Jakarta Pusat. Oh, dari Jakarta Pusat. Dari Semarang. Oh, dari Semarang? Iya. Kapan sampainya? Tadi pagi. Minta klip-on dong. Akan dihitung. Dapat nggak suara? Dari kapan tadi nyampe ya? Tadi malam berangkatnya. Oh, berangkatnya tadi malam. Iya, sampai sini pagi. Sampai sini pagi. Kenapa kok bela-belain banget sampai harus pagi banget nyampe di sini? Ganjar. Oh, buat dukung Pak Ganjar. Oh, buat dukung Pak Ganjar. Dukung Pak Ganjar jadi presiden. Oke. Pasti menang, Ganjar pasti menang jadi presiden. Nah, kalau misalnya dari Semarang kan itu memang udah pendukung garis keras gitu kan. Yang di luar Semarang mana luar Semarang? Bogor, coba sini Ibu. Sini. Ibu namanya siapa Ibu? Helena. Siapa? Helen. Ibu Helen dari Bogor. Kenapa Bu dukung Ganjar sama Pak Mahfud? Ya udah feeling aja sih kayaknya. Udah Ganjar feeling. Tuh udah familiar banget gitu. Udah familiar. Apa yang disukain dari sosok Ganjar? Ya itu familiar, terus merakyat gitu. Merakyat. Oh gitu. Murah senyum juga. Murah senyum. Iya, oke. Awet muda juga. Awet muda. Soalnya awet muda karena Pak Ganjar sama Bu Atiko suka lari, Bu. Oh itu. Berarti iya, berarti nanti teman-teman relawan kalau mau awet muda harus rajin. Iya dong. Gitu dia. Ganjar itu. Terima kasih semuanya. Nanti kita sama-sama ke sana ya. KPU. Siap. Jadi itu baru salah satu ya teman-teman, kalau dilihat di sebelah kanan saya itu juga rame banget sama relawan yang udah duduk-duduk di bawah pohon. Ini juga banyak anak-anak kecil di sebelah sana juga udah mulai meramaikan suasana. Ini kita nggak tahu apakah Mas Ganjar dan Pak Mahfud sudah mau sampai, tapi sepertinya sih kayak gitu ya, karena udah mulai diarahkan menuju ke lapangan utama. Jadi kita standby ke daerah sana sekarang, oke? Sebelum nanti mepet-mepetan. Ini sekarang udah rame banget, ini ada di tengah panggung sih sebenarnya. Jadi ini semua warga, semua relawan dan pendukung udah rame memenuhi tempat ini. Udah bisa dilihat tuh di belakang tuh udah pada numpuk di depan tenda. Soalnya di tenda itu ada Mas Ganjar dan Pak Mahfud. Jadi nanti arahnya akan lewat ke sini terus menuju panggung. Cuma di sini kan agak rame ya sama manusia ya, nggak ada nggak ada jalur khusus gitu. Apakah nanti memang akan lewat sini atau nanti akan dialihkan lewat jalur yang lain supaya lebih efektif, supaya lebih aman, supaya lebih rapih. Dan habis ini kita harus cari es dawet. Es dawet itu kan bukan brand ya. Halo Ibu. Ibu bawa bunga. Ibu siapa namanya? Ibu Juleha. Ibu Juleha dari mana? Dari Kampung Rawa. Kampung Rawa. Bawa bunga buat dikasih ke siapa? Buat dikasih Pak Ganjar. Oh, Pak Ganjar. Kirain mau kasih saya tadi. Saya udah GR di situ tadi. Udah pakai bawa mawar putih gitu kan. Iya. Gimana Ibu? Apa Bu yang diharapkan dari sosok presiden ke depan kalau Ibu? Apa ya? Ibu, atau gini deh. Ibu kenapa suka sama Pak Ganjar? Karena Pak Ganjar ganteng. Pak Ganjar ganteng. Jadi kalau Pak Ganjar gak ganteng nggak suka? Ya suka juga. Oh, suka juga. Ibu juga bawa mawar merah untuk siapa Ibu? Ya untuk ibu. Untuk ibunya. Iya. Oh, untuk Ibu Atiko katanya. Namanya siapa Ibu?
Ya. Namanya siapa? Ibu Kasri. Ibu? Ibu Kasri. Ibu Kasri dari mana? Dari Kampung Rawa. Oh, dari Kampung Rawa. Gak panas, Bu? Ya, terpaksa. Rela ya? Pengen lihat. Oh, saking Bapak. pengen lihat Bapak. Saking Iya. pengen lihat Bapak katanya sama Ibu juga ya? Iya. Pengen lihat Bapak sama Ibu katanya nggak apa-apa deh, rela panas-panas. Panas Oke, juga ntar kita biarin. lihat sama-sama ya, Bu Iya, ya. iya. Rela panas-panasan demi bertemu Ganjar dan Mahfud MD. Para pendukung dan relawan bela-belain standby di Tugu Proklamasi dari pagi. Bahkan ada yang dari subuh. Dan yang terniat ini nih, sampai punya kostum khusus Super Ganjar. Niat ya, dari mana masnya? 24 ya. Jangan lupa teman-teman. Siapa namanya, Mas? Saya Indra Ken dari Jogja. Oh, Super Ganjar banget. Super Ganjar banget dong. Karena memang Indonesia saat ini di 2024 nanti memang membutuhkan sosok pahlawan, Pak. Oh iya betul. Ya kan? Kita butuh sosok pahlawan dalam hal apapun, dalam kelanjutan juga. Karena memang NKRI ini dari kemarin kan dirorong-rorong untuk perpecahan, bahkan di keagamaan juga mau dihancurkan, kayak Pancasila juga mau dirubah. Makanya kita harapkan dengan adanya Ganjar kita harapkan ya? menyatukan semuanya. Weh, Super Ganjar. Super Ganjar harus. Punya ini nggak? Punya yel-yel nggak? Atau tagline gitu? Tetap cuman jar aja kita. Ganjar siji, Ganjar kabeh. Oke. Akan Ganjar pada waktunya. Asik. Thank you, Mas. Bela-belain dari Jogja katanya. Hebat loh, niat sampai pakai kostum khusus, punya kostum khusus katanya udah 3 bulan kayak gini. Nanti kita tunggu, jangan-jangan ada superhero lain yang ada Ganjar ya. Kalau kemarin tuh pas di deklarasi ada Extravaganjar gitu kan. Seru. Jadi sekarang kita udah bisa lihat sama-sama di panggung ini sudah hadir Mas Ganjar beserta keluarga dan juga Pak Mahfud MD beserta dengan keluarganya. Di atas panggung juga sudah ada Ketua Tim Pemenangan Nasional Arsyad Rashid beserta dengan seluruh anggotanya dan juga para elit dari partai koalisi. Ada PD Perjuangan, Hanura, P3 dan juga ada Perindo. Ini semuanya sudah bersiap untuk mendengarkan sekapur sirih dari Ganjar dan juga dari Mahfud MD. Dan nantinya setelah itu agendanya adalah bersama dengan rakyat yang ada di Tugu Proklamasi ini akan bersama-sama iring-iringan untuk menuju ke KPU mendaftarkan Ganjar dan Mahfud MD sebagai Capres dan Cawapres untuk berkontestasi dalam Pilpres 2024 mendatang. Jadi ini adalah mobil yang nanti akan digunakan oleh Mas Ganjar dan juga Pak Mahfud MD yang akan menuju ke KPU. Jadi ini adalah mobil Cadillac Fleetwood 75 Limousine. Ini ternyata adalah mobil dinas terakhir Soekarno. Jadi nanti akan bersama-sama naik mobil ini dan mendaftar ke KPU sebagai Capres dan juga Cawapres tahun 2024. Lautan manusia memenuhi area gedung KPU. Pengalihan arus lalu lintas juga dilakukan supaya agenda pendaftaran Capres-Cawapres saat itu bisa berlangsung secara kondusif. Karena padat merayap teman-teman, saya dan tim Inside Story jalan kaki biar bisa ambil gambar suasana di gedung KPU. Oke, jadi bisa dilihat ya. Kan ramai banget nih di sebelah kiri. Semuanya ikut mengantarkan Ganjar dan juga Mahfud MD untuk mendaftar ke KPU. Jadi daripada tadi kita kena macet, kita turun jauh untuk kita jalan dekat sih. Dan semua pendukung dan juga relawan udah merapat menuju KPU. Kita lihat yuk rame-ramenya, yuk. Entara! Bener rame banget sampai susah gerak. Mas Ganjar yang awalnya naik kendaraan aja bersama dengan Mahfud MD akhirnya turun jalan kaki dan diiringi oleh marching band dan juga sejumlah orang yang mengenakan baju adat. Ambil lagi ini marching band, nggak tahu apakah di belakangnya Mas Ganjar atau Mahfud ya. Gua ambil lagi ini. Ambil lagi ini. Jadi di belakang saya ini adalah iring-iringan marching band untuk
bakal ke depan gedung KPU ya, teman-teman. Jadi ini suasana yang ada di depan halaman gedung KPU, rame sekali dipenuhi oleh para pendukung dan juga masyarakat yang begitu antusias untuk melihat capres andalannya, yaitu Ganjar Pranowo yang sekarang sudah masuk ke dalam gedung KPU. Tapi saya nggak bisa gerak untuk ke dalam, teman-teman, karena rame sekali. Tapi untungnya udah ada tim yang lain yang juga udah berjaga di depan untuk mengamankan gambar. Jadi saya berserta dengan tim Inside Story memilih untuk berada di sini. Setidaknya bisa tetap mengambil ambience-nya, atmosfernya, dan bagaimana keramaian yang terjadi. Bisa dilihat diputar ke sana, coba Ki. Tuh rame banget, liatin Ki. Rame banget ya, tapi nggak bisa gerak. Kita coba kesana yuk. Ini siapa? Ini siapa ini? Ini buat Tiko. Karena memang kalau untuk keamanan memang lebih baik Mbak Atiko di dalam mobil ya, karena ini rame banget. Jadi emang kayak gini ya teman-teman situasi kalau setiap 5 tahun sekali, karena yang namanya pesta demokrasi ini pasti akan selalu dimeriahkan oleh antusias masyarakat. Jadinya sekarang ini Ganjar dan juga Mahfud akan mendaftarkan diri ke KPU dan akan mendaftarkan diri sebagai capres dan cawapres untuk tahun 2024. Dan nanti kita juga akan bersama-sama mendengarkan apa yang menjadi visi misi dan juga apa yang akan menjadi program kerja mereka untuk meyakinkan kita masyarakat Indonesia dalam memilih Ganjar dan juga Mahfud sebagai the next presiden dan juga wakil presiden tahun 2024. Jadi apapun teman-teman yang menjadi pilihan kalian ataupun saya nantinya, mudah-mudahan pesta demokrasi ini tidak memecah belah kita. Karena bagaimanapun kita masyarakat Indonesia, kita tetap satu, kita tetap NKRI. Saya Anggi Pasaribu, sampai bertemu di Inside Story berikutnya, sampai jumpa.